ada cerita begini, Beb? Memang ada. Loh, kok saya nggak pernah dapat? Ya karena kurang piknik aja di dalam bacanya. Ada. Di dalam kitab yang sama diceritakan bahwa Nuaiman duduk di depan masjid, lagi nyantai. Tiba-tiba ada orang buta, orang tua buta pegang tongkat, bolak-balik kanan kiri depan belakang. Nuaiman sumpah nih ngeliatin orang. Ini sudah tahu saya lagi sumpah duduk di depan masjid sendirian. Ini ada orang buta bolak-balik bikin sumpah. Dipanggil orang buta, buta kamu kemari. Kata orang buta, kenapa wahai rajul? Kenapa wahai fulan? Kamu ini ngapain bolak-balik di depan saya? Sudah tahu saya lagi sumpah, kamu bolak-balik di depan saya. Kata Nuaiman, oh saya cari kamar kecil dari tadi ini. Saya pengen buang air kecil, tapi saya tidak tahu di mana tempat buang air kecil. Anak saya sedang pergi dan tidak ada satupun yang menunjukkan kepada saya di mana saya harus buang air kecil. Oh, kata Nuaiman, gampang sini saya yang nganter kamu. Dipegang tangannya oleh Nuaiman, dibawa kemana? Dibawa ke masjidnya Rasulullah. Zaman Rasulullah, masjid-masjid tidak ada kamar mandi. Dibawa kemana? Dekat daripada mihrab. Dibilang, nah ini tempat buang air kecil. Dibilang. Kata yang buta, benar ini tempatnya. Iya, ini tempat benar. Pergi Nuaiman, dia buka celananya, dia kencing di situ. Sahabat-sahabat dan tabi'in sedang sholat melihat ada orang yang buka celana di depan dekat minbar. Maka mereka teriak, Allahu Akbar. Kemudian mereka maju, siapa ini? Musuh Allah, musuh Rasulullah, mengotori masjid baginda Rasulullah. Untuk berbicara saja mereka malu, apalagi kencing di masjidnya Rasulullah. Akhirnya semuanya mengejar orang tersebut, ingin dipukul. Ketika ingin dipukul ternyata orang buta. Kata sahabat-sahabat, hei ini masjid Rasulullah. Innalillah, kata si buta, ini masjid Rasulullah. Iya masjid Rasulullah. Kenapa kamu bisa kencing di sini? Oh tadi ada seseorang Arabi, sepertinya orang Arab pedalaman, mengantarkan saya ke tempat ini dan dia bilang ini adalah tempat buang air kecil, katanya. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Nggak ada lagi yang berani kecuali dia. Siapa namanya, kata si buta? Nuaiman. Oh Nuaiman, lihat saja Nuaiman. Saya bernadar, tidaklah saya keluar dari kota Madinah, kecuali saya akan pukul kepalanya dengan tongkat saya. Keluar ini si buta dari masjidnya Rasulullah. Dia cari-cari, setiap ada orang dia tanya, mana Nuaiman? Di mana rumahnya? Katanya Nuaiman gak pernah punya rumah. Dan kalau dicari susah, dia datang sendiri. Kalau dicari dia susah. Kalau dia pengen, dia datang sendiri. Dia cari, muter-muter ini si buta, pengen balas dendam. Karena yang dia lakukan adalah dosa yang besar, kencing di masjid Rasulullah SAW. Tidak banyak terjadi orang yang kencing di masjid Rasulullah kecuali pada zaman Rasulullah. Ada seorang Arabi datang ke masjid Rasulullah, kemudian buang air kecil. Rasulullah ada di situ. Maka sahabat semuanya mengejar. Rasulullah SAW bilang, biarin, selesain dulu kencingnya. Selesain buang air kecilnya. Tuh lihat Rasulullah di masjid Rasulullah. Karena ada hikmahnya. Kalau dia kencing sambil jalan, akhirnya masjid semuanya najis. Tapi Rasulullah pintar. Rasulullah katakan, biarkan. Selesai kencing dikasih tahu sama Rasulullah, wahai sahabat, cara memberitahu begini, ini masjid, ini bukan tempat buang air kecil, ini adalah tempatnya sholat. Apa kata Arabi? Kenapa masjid nggak ada tandanya? Harusnya dikasih tahu dong, ini masjid, apa bedanya dengan tempat lain? Ngomel dia. Maka dia bilang apa? Orang Arabi itu bilang, wahai Muhammad, sekarang angkat tangan kamu. Diangkat tangannya Rasulullah. Kemudian katakan amin wahai Muhammad. Ingat, katakan amin. Iya, kata Rasulullah. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Kata Arabi ini, ya Allah, sayangilah Muhammad karena dia baik sekali, santun di dalam mengingatkan saya. Tapi ini sahabat-sahabatnya, tolong ya Allah jangan sayangi mereka. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarhamhum. Maka Rasulullah tertawa dan mengatakan amin. Ini Nuaiman dicari-cari sama si buta. Mana Nuaiman? Mana? Nuaiman lagi duduk juga di tempat yang sama. Berdiri Nuaiman. Buta. Dirubah suaranya. Ngapain kamu? Saya cari orang. Siapa namanya? Nuaiman. Apa yang dia buat? Dia kurang ajar. Saya pengen buang air kecil, diantar ke masjidnya Rasulullah. Oh, Nuaiman emang kurang ajar. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Kata Nuaiman, saya antar kamu kepada Nuaiman. Dipegang tangan si buta, dibawa kemana? Dimuter-muterin ke masjid Rasulullah, disuruh tawaf dulu di masjid Rasulullah. Setelah itu, dibawa kemana? Dibawa ke masjid lagi, dari pintu yang lain. Ketika itu,
Sahabat Nabi Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan sedang salat di mihrabnya, masjidnya Rasulullah. Mendekat Nuaiman bersama si buta ini dibawa ke mihrabnya Rasulullah SAW. Kamu lihat ada orang yang sedang bersujud di depan? Coba pegang dengan tongkat kamu. Dipegang, oh iya ada orang. Itu Nuaiman. Dia pura-pura doang. Dia pura-pura soleh padahal dia orang jahat. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Kemudian Nuaiman pergi. Ini si buta ambil tongkatnya dipukul kepalanya Amirul Mukminin. Semua sahabat yang sedang sholat bangun. Qutila Amirul Mukminin. Qutila Amirul Mukminin. Sayyidina Utsman mau dibunuh, semuanya maju. Ternyata yang dilihat siapa? Si buta lagi. Baru setengah jam, ternyata si buta lagi yang datang. Kemudian semua orang pengen nangkap. Kamu telah memukul Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Nangis si buta ini. Dia mengatakan, demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya sama yang namanya manusia. Gara-gara Nuaiman. Orang-orang seperti ini banyak. Oleh karena itu kita tidak boleh menilai seseorang daripada apa yang dia ucapkan. Ataupun apa yang dia kerjakan. Karena siapa tahu dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa apa doanya? Falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Doa Nabi Musa tuh. Baca dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa berdoa? Ya Allah, ketika musim paceklik, gak turun-turun hujan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau mau hancurkan, hancurkan sekalian ya Allah. Jangan tanggung-tanggung. Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai. Saya juga hancurkan sekalian ya Allah. Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Kok kamu menghancurkan kami gara-gara ada oknum yang bodoh di antara orang di sekitar kami, ya Allah? Kok kami yang kena? Marah-marah sama Allah. Baca Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bilang apa? In hiya illa fitnatuk. Semua ini fitnah dari engkau ya Allah. Engkau yang tudhillu man tasha' wa tahdi man tasha'. Engkau yang membuat seseorang sesat dan engkau memberikan hidayah kepada siapa orang yang kau mau. Tuh lihat, kalau yang berdoa kita mungkin kita sudah masuk neraka. Tapi ada sebagian orang yang kalau dia berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tentu akan terima doanya. Oleh karena itu pesan saya kepada ikhwan semua dan khususnya kepada saya sendiri, jangan bersuudzon kepada siapapun daripada hamba Allah. Karena sungguhnya setiap hamba Allah memiliki apa? Memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam segala apapun yang beliau lakukan, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat daripada perkumpulan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai ya Allah. Jangan jadikan kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah habis ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami berkumpul dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Kami yakin mungkin doa kami tidak diterima olehmu ya Allah. Akan tetapi orang-orang di sekitar kami adalah orang yang saleh ya Allah. Yang mana dengan keberadaan mereka kami yakin doa kami tentu diterima olehmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, salah seorang di antara kami yang hadir adalah seorang musafir yang doanya pasti diterima olehmu ya Allah. Salah seorang di antara kami adalah orang yang alim yang doanya insya Allah diterima olehmu ya Allah. Salah seorang di antara kami ada orang yang sudah tua ya Allah. Doa mereka pasti diterima olehmu ya Allah. Salah seorang di antara yang hadir di antara kami adalah anak kecil ya Allah, yang belum memiliki dosa. Doa mereka pasti diterima olehmu ya Allah. Ya Allah, kalau doa kami tidak diterima olehmu, maka terimalah doa kami karena keberkahan mereka ya Allah. Satu hal yang kami minta kepadamu, husnul khatimah. Kami takut apa yang kami perjuangkan adalah salah ya Allah. Kami membaca Al-Quran bahwa sesungguhnya Engkau telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling merugi adalah orang yang telah melakukan banyak hal dan dia mengira bahwa dia dalam keadaan yang benar, sementara dia adalah orang-orang yang di jalan kesalahan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan. Jaga ulama-ulama kami ya Allah. Jaga nahdlatul ulama kami ya Allah.
Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berkhidmah kepada guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami yakin apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu jagalah mereka, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ilmu dengan keberkahan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah negeri kami ini negeri yang damai, ya Allah. Ya Allah, kami takut akan musibah dan ujian yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Sebagian di antara kami adalah orang yang lemah, ya Allah. Kami tidak kuat ketika melihat salah seorang di antara sahabat kami atau orang yang dekat dengan kami tewas ataupun terluka karena sesuatu yang Engkau telah berikan daripada fitnah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berdamai di dalam negeri ini, ya Allah. Kami sangat cinta kepada negeri ini, ya Allah. Kami sangat cinta kepada kota ini, ya Allah. Kami sangat cinta kepada desa ini, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saling bantu-membantu di jalan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhrij min hadal ma'had al-khair al-kathir al-tayyib. Keluarkan daripada pondok pesantren ini anak-anak ataupun mereka-mereka yang meneruskan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak, dengan tauladan yang baik, dengan pencontohan yang baik, dengan ilmu yang banyak. Berdakwah dengan ilmu, ya Allah. Berdakwah dengan ilmu mereka, ya Allah. Dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi